Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Putri, NIM 230913261148, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Kali ini saya akan menjelaskan yakni tentang estimasi uji dua mean dan uji kuadrat. Estimasi yakni adalah proses menggunakan data sampel untuk memperkirakan nilai populasi. Tujuannya, estimasi bertujuan memberikan perkiraan terbaik dari parameter populasi yang tidak diketahui. Estimasi terbagi dua, yakni point estimation, interval estimation. Konsep dasar estimasi: 1. Estimator, statistik yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. 2. Estimasi titik, nilai tunggal yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. 3. Estimasi interval, rentang nilai yang mungkin mengandung parameter populasi. Metode-metode estimasi tidak maksimum atau MLE, mencari nilai parameter yang memaksimalkan likelihood data. Metode momen, menyamakan momen sampel dengan momen populasi. Estimasi Bayesian menggunakan distribusi Clear untuk parameter. Contoh soal, sebuah penelitian ingin memperkirakan rata-rata tekanan darah sistolik pada populasi pasien diabetes di suatu rumah sakit. Dari sampel acak sebanyak 50 pasien diperoleh rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 140 mmHg dengan simpangan baku standar deviasi 15 mmHg. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata tekanan darah sistolik populasi. Penyelesaiannya yaitu untuk menghitung interval kepercayaan IK 95%, kita menggunakan rumus IK sama dengan X ditambah Z dikali S per N, dimana X adalah 140 data sampel, S 15 simpangan baku sampel, N 50 sampel, Z untuk kepercayaan 95%, 1,95 dari tabel distribusi normal. Perhitungannya, hitung standar error, SE sama dengan 15 per akar kuadrat 50 sama dengan 15 per 7,07 sama dengan 2,12. Hitung batas atas dan batas bawah. 140 ditambah 1,95 dikali 2,12, 140 ditambah 4,16. 135,84 kecil lebih 144,16. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata tekanan darah sistolik populasi pasien diabetes diperkirakan berada dalam rentang 135,84 mmHg hingga 114,16 mmHg. Uji dua mean yakni perbandingan uji hipotesis untuk membandingkan mean dua populasi. Hipotesis 0, mean kedua populasi sama. Statistik uji statistik atau Z statistik. Penggunaan uji dua mean: 1. Penelitian medis membandingkan efektivitas dua obat. 2. Pemasaran membandingkan efektivitas dua kampanye iklan. 3. Pendidikan membandingkan kinerja siswa dengan dua metode pengajaran. Asumsi uji dua mean: 1. Normalitas populasi berdistribusi normal. 2. Independensi sampel independen. 3. Varian populasi sama jika menggunakan uji T. Contoh soal, sebuah penelitian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata kadar gula darah antara pasien diabetes yang menjalani terapi A dan terapi B. Diperoleh data sebagai berikut. Terapi A, rata-rata kadar gula adalah 160, standar deviasi 20, jumlah sampel 40. Terapi B, rata-rata kadar gula 150, standar deviasi 18, jumlah sampel 35. Dengan tingkat signifikan 0,05, uji apakah terdapat perbedaan rata-rata kadar gula antara kedua terapi menggunakan uji dua pihak two Thailand test. Penyelesaiannya, karena kedua kelompok tidak diketahui varian populasi tetapi diketahui ukuran sampelnya cukup besar 30 dan NA besar dari 30 dan NB besar dari 30, kita menggunakan uji T untuk dua sampel independen dengan asumsi varian tidak sama. Wells S test. Rumus uji T di mana 160 SI S1 sama dengan 20 N1 sama dengan 40 terapi A X2
150 S2 sama dengan 18 N2 sama dengan 35 terapi B. Hitung standar error SE akar kuadrat 20 per 2 per 40 ditambah 18 akar 2 per 35. 400 per 40 ditambah 324 per 35, 10 ditambah 9,26 sama dengan 19,26 sama dengan 4,39. Hitung nilai T, yakni 150 dikurang 150 sama dengan per 4,39 sama dengan 10 per 4,39 sama dengan 2,28. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikan 5% terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata kadar gula darah antara pasien yang menjalani terapi A dan terapi B. Uji Chi-Equal Test. Apa itu uji kuadrat? Kategori uji hipotesis untuk data kategorikal. 2. Observasi membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. 3. Asosiasi menilai asosiasi antara dua variabel kategori. Jenis kuadrat. Uji Goodness of Fit menguji kesesuaian data dengan distribusi teoritis. 2. Uji independensi menguji independensi antara dua variabel. 3. Uji homogenitas menguji apakah distribusi kategori sama di berbagai populasi. Interpretasi hasil uji kuadrat. Nilai P probabilitas memperoleh hasil setidaknya se-ekstrem hasil observasi. Tolak hipotesis 0 jika nilai P kurang dari tingkat signifikan. Kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan hasil. Contoh soal, sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Data hasil penelitian pada 200 pasien diberikan dalam tabel. Jenis kelamin, patuh tidak patuh total laki-laki, patuh 50, tidak patuh 3, total 80. Perempuan, patuh 90, tidak patuh 30, total 120. Total yang patuh 140, tidak patuh 60, totalnya 200. Dengan tingkat signifikan 0,05, uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat menggunakan uji Chi-Quadrat. Penyelesaiannya, hipotesis statistik. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. H1. Ada hubungan antara jenis kelamin dan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. 2. Hitung frekuensi harapan. Frekuensi harapan dihitung dengan rumus E sama dengan total baris kali total kolom per total keseluruhan. Jenis kelamin, laki-laki, patuh, yakni 80 dikali 140 per 200 sama dengan 56. Perempuan, 120 dikali 140 per 200 sama dengan 84. Tidak patuh, 80 kali 60 per 200 sama dengan 24. Perempuan, 120 kali 60 per 200 sama dengan 36. Totalnya yang laki-laki 80, perempuan 120. Hitung statistik uji I1A2. Rumus uji Chi-Quadrat, di mana O adalah frekuensi observasi dan E adalah frekuensi harapan. I1A2 sama dengan 50 buka kurung 50 dikurang 56 per angka 2 per 56 ditambah 30 dikurang 24 pangkat 2 per 24, 90 kurang 84 pangkat 2 per 44, 30 kurang 36 pangkat 2 per 36 sama dengan min 6 pangkat 2 dikurang per 56 ditambah 6 pangkat 2 per 24, 6 pangkat 2 per 84 min 6 pangkat 2 per 36. 36 per 56 ditambah 36 per 24 ditambah 36 per 84 ditambah 36 per 36. 64 ditambah 1,5 ditambah 0,43 tambah 1 yakni 57. Tentukan nilai kritis I1A2 dari tabel. Derajat bebas DF dihitung dengan rumus DF banyak baris per 1 kali banyak kolom per min 1 sama dengan 2 kurang 1 kali 2 kurang 1 sama dengan 1. Dari tabel dari Chi-Quadrat dengan DF sama dengan 1 dan O 0,05 nilai kritis I1A2 0,05,1 adalah 3,84. Keputusan uji
pangkat 2 hitung sama dengan 3,57 X pangkat 2 tabel 3,84 sehingga gagal tolak HO. Dengan tingkat signifikan 5% tidak terdapat hubungan signifitas antara jenis, kelamin, dan kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. Sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.